Mari kita bersatu di dalam doa memulai kelas kita pagi hari ini. Berdoa, kita mulai. Tuhan berkati kelas ini, kami terbatas, kami tidak tahu apa-apa, kami landaskan pengertian dan pengetahuan kami dalam tangan-Mu. Kami belajar tentang HAM, bagaimana kami harus mengasihi sesama manusia, bagaimana kami harus mengampuni musuh kami, bagaimana kami harus menolong mereka yang tertinggal, mereka yang menjahati kami. Itulah HAM. Kami punya HAM, mereka juga punya HAM. Mungkin mereka telah menyalahgunakan HAM mereka terhadap kami, tapi kami harus mengampuninya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan berkati kelas ini, berkati anak-anak-Mu yang belajar hari ini supaya bisa membedakan HAM dan hak biasa dan juga mengerti tentang kewajiban dan hak kami. Berkati kami, berkati kelas kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, ada 3 hal indikator yang akan kita capai hari ini ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu HAM menurut para ahli, lalu kemudian sifat khusus HAM, lalu kemudian hubungan hak dan kewajiban. Itu yang akan kita pelajari. Ini masih kulitnya, kita belum masuk ke bagian inti apa menurut firman Tuhan HAM itu. Oke, mari kita mulai. Oke, di sini kita akan cek ulang ya. Nanti setelah Mr. John menjelaskan tentang sifat khusus HAM. Di sini mungkin kalian belum bisa mengerti. Membaca itu apakah HAM atau hak biasa? Ya, belajar di sekolah apakah itu HAM atau hak biasa? Masih mungkin salah untuk menentukannya. Tetapi mari kita pelajari dulu supaya kita tidak salah apabila diminta menceklis apakah ini HAM atau hak biasa. Supaya tidak salah, kita cek dulu menurut para ahli. Supaya kita lebih jelas. Nanti di akhir akan saya simpulkan ciri khusus HAM dan indikatornya untuk menilai apakah itu HAM atau hak biasa. Menurut John Luke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir. Itu pertama-tama. Kita cek apakah itu adalah dibawa sejak lahir. Kalau itu berarti itu HAM. Itu poin pertama atau indikator pertama. Dibawa sejak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat diganggu gugat. Itu indikator. Di sini kita tahu indikatornya. Berarti HAM ini dibawa sejak lahir. Lalu kemudian itu tidak bisa diganggu gugat dan itu bersifat mutlak. Seperti apa itu? Hak hidup. Hidup itu adalah HAM. Itu dibawa sejak lahir, tidak bisa diganggu gugat dan mutlak hidup. Oke, itu salah satu contoh. Menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Berarti apabila manusia dia memiliki HAM, berarti manusia ini apa sih? Berbicara, ya itu kan udah segar, berpikir. Apa sih yang ada pada manusia? Sebelum kita ke eksternal ya, yang internal dulu, bernafas, bebas. Berarti itu HAM kita, bebas. Tetapi bebas pun ada batasannya nanti yang kita bahas. Bebas bernafas, berpikir, berbicara. Berbicara pun kemudian ada batasannya meskipun itu bebas ya. Kemudian hukum memang ngatur. Kalau kita berbicara eksternal, dalam artian pihak lain, apa itu instansi negara, instansi agama, instansi politik, kita ngomong ke ranah sana, padahal kita nggak punya kemampuan membahasnya, kita nggak boleh bahas. Karena ada batasannya, nanti kita bahas lagi. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan kepadanya, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi HAM adalah tidak diberikan manusia. Kalau saya jadi kepala sekolah, apakah itu HAM? Bukan. Itu diberikan instansi, diberikan manusia. Itu bukan HAM, itu hak biasa. Sampai di sini saya kira Anda mengerti membedakannya. Jadi HAM tidak diberikan manusia ataupun berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia. Jadi HAM lagi-lagi tidak dapat diganggu gugat,
itu mutlak di bawah sejak lahir. Kemudian apa? Karena dia manusia dan tidak diberikan manusia. Kalau diberikan manusia berarti itu bukan hak, itu hak biasa. Oke, sampai di sini saya rasa ada mendapat beberapa indikator untuk membedakan HAM dan hak biasa. Berikutnya, Kuncoro Purbo Pranoto mengatakan HAM adalah hak bersifat asasi. Apa itu asasi? Hakiki manusia, mendasar. Itu sama dengan yang pertama contohnya. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diganggu-gugat, bersifat mutlak dan tidak dapat dibagi. Ya. Apa tidak dapat dibagi? Tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi dan bersifat suci dan mutlak. Wih, saya rasa dari sini udah tahu ya apa saja indikator yang menjurus kepada hak. Oke? Ya, sebelumnya kita dalami lagi. Jangan dulu kita cek ya. Mengapa tadi ya? Sebenarnya di buku ini ada ya, Bapak sudah bagian kelima ya, hak dan hak manusia. Tetapi sayang sekali Bapak sudah checklist. Tapi kita cek lagi ya, apakah benar checklistan itu. Itu checklistan dari kelas 12 tahun lalu. Di halaman 3 di modul, kalau ada Bapak modul di halaman 3, Anda harus menceklis sebenarnya kegiatannya. Halaman 3. Tapi di sana sudah terchecklist. Ini jawaban dari kelas 12 tahun lalu. Nanti kita cek apakah benar atau salah menurut indikasi-indikasi tadi. Oke? Saya rasa Anda harus persiapkan modulnya ya, supaya tahu ya. Kita masih di bagian halaman 2. HAM menurut para ahli. Berikutnya, nah sekarang HAM menurut undang-undang, pengertian HAM menurut undang-undang kita nomor 39 tahun 1999. Ya, ada 3 poin yang dibahas di sini. Sangat-sangat saya akui bahwasanya pemerintah kita sangat-sangat detail. Bagus sekali dia buat begini. Dia begini ya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dijelaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan merupakan anugerahnya, ini fundamental, anugerah diberikan, bukan diberikan oleh manusia, tapi diberikan ke Tuhan. Anugerahnya yang wajib dihormati. 3 yang kita pelajari, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara. Itu HAM menurut undang-undang ini. Ya, benar, pemerintah dan setiap orang yang menggelar negara sebagainya. Oke, pertama yang dikatakan oleh undang-undang kita sangat jelas ya. Pertama adalah bahwa HAM melekat pada diri manusia, melekat sejak dari lahir, asasi, kodratnya, hakikinya, dasarnya. Ya, jadi kalau ada manusia yang mengaborsi, ada manusia yang kemudian menggugurkan, aborsi menggugurkan, itu ibu atau siapapun itu perempuan itu harus dihukum oleh negara apabila ketahuan. Kalau enggak ya sama Tuhan yang tahu, Tuhan yang tahu ya. Oke, jadi ini melekat, ini sangat luar biasa. Saya melihat detail sekali undang-undang ini. Dia bilang begini, itu adalah bersifat universal. Jadi universal ini berapa ya? Semua orang manusia mendapat hak yang sama. Seluruh dunia sudah ada sejak lahir. Ya, dikatakan artinya bahwa hak asasi dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku bangsa, etnis, agama, warna kulit dan lain-lain. Tanpa membedakan apapun agamanya, apapun rasnya, ya, saranya, sara. Ya, suku, agama, golongan antar golongan itu ya, apapun golongannya, dia mendapat hak. Ya, makanya para tokoh-tokoh kita zaman dulu mempertahankan, memperjuangkan hak asasi manusia, berjuang mereka. Dulu kan di Afrika, di Amerika, mana orang yang berputih yang lebih nomor 1, kalau orang nomor 2 itu nomor 2 kan, atau dipandang sebelah mata begitu. Tapi bagaimana perjuangan mereka ya? Inilah mereka perjuangkan. Apapun suku, etnis, agama, warna kulit harus diperhitungkan, dihormati. Oke? Jadi disimpulkannya begini, hal ini disebut sebagai HAM bersifat universal. Oke ya?
Dan hak itu juga tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai ciptaan yang mulia. Oke, berikutnya yang kedua dikatakan begini. HAM merupakan anugerahnya, itu pemberian Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan HAM, hak asasi manusia yang fundamental itu diberikan Tuhan, bukan diberikan manusia. Artinya hak asasi itu diberikan oleh Tuhan dan pemberian itu diberikan dengan cuma-cuma. Seperti nafas, hidup, berjuang untuk hidup. Nanti ada soal-soal di pilihan ganda, kalian harus cermati apakah ini hak biasa atau HAM. Kalian pasti tahu jawabannya. Kalau engkau ngerti bagian ini, kalau engkau tidak paham di sini aja, pasti engkau ceroboh dan engkau bisa salah jawaban. Kalau kau paham benar di sini, dasarnya engkau tidak akan sedikit pun tergoyahkan. Engkau pasti benar. Jadi HAM anugerahnya, artinya apa? Diberikan oleh Tuhan. Seperti nafas, berjuang hidup, apalagi dia berbicara, makan, dan sebagainya. Itulah pemberikan Tuhan. Oke, yang pokok ya atau primer. Tuhan memberikan hak asasi pada diri manusia sejak ia berada. Berada berarti sejak dalam kandungan, Tuhan sudah menganugerahkan HAM kepadanya. Apabila ibu atau perempuan mengaborsi, maka dia harus diadili. Nanti bagian yang ketiga itu ya yang menjawab. Atau dengan kata lain, HAM itu bersifat fundamental, tidak dapat digugat, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat apalagi diceraikan. Itu fundamental diberikan Tuhan. Hal itu juga menegaskan bahwa HAM bukanlah pemberian seseorang, apalagi yang namanya penguasa dan pemerintah. Tidak diberikan oleh manusia. Berikutnya, ini dia. Jadi apa yang diberikan Tuhan itu oleh pemerintah harus dihormati. Artinya siapapun manusia di muka bumi harus menjunjung tinggi HAM. Dan pemerintah, penguasa sebagai penyelenggara negara, penerima mandat dari Tuhan melindungi hak asasi tiap-tiap warga negaranya. Jadi tanpa membeda-bedakan. Jadi kalau kalian ditampar, dipukul, dicubit, lalu kemudian kalian lalu lapor ke polisi, maka orang yang menampar, mencubit, memukul itu akan diadili, akan mendapat hukuman. Dan mungkin nanti akan membayar uang apa namanya ya, bayar uang ganti dan sebagainya begitu. Pemerintah yang tahu. Jadi jangan main-main. Saya sedikit cerita, mungkin waktu dulu juga saya cerita, tapi saya ingatkan lagi. Satu kali ada ojek online, driver online yang mobil ya. Di Bali ini kan ada batas-batasnya. Kalau kalian tahu ya bagian itu, di sini tidak boleh masuk driver online. Mungkin di Ubud ada bagian-bagian khusus yang driver online tidak boleh masuk karena memang di wilayah itu ada drivernya masing-masing atau ada angkutannya masing-masing. Jadi ojek online tidak boleh masuk. Suatu ketika ini driver masuk ke wilayah yang tidak dibolehkan. Masuk dicegat oleh preman. Preman ini dalam posisi mabuk. Oh iya. Kamu driver online tidak boleh masuk begitu. Pokoknya gitu ya, gaya-gaya mabuk. Tidak boleh masuk begitu. Buka pintumu. Pokoknya gitu, ngawur. Apa yang terjadi? Yang namanya mabuk nggak sadar apa yang dia lakukan. Saya membahas poin yang ketiga, memberikan contoh ya. Ini yang memberikan contohnya. Lalu kemudian begini, tangan beginilah, begini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia nggak sadar, dia mukul atau tidak, pokoknya begini tangannya gitu. Lalu kemudian supir online ini pintar, oh dia nggak sadar ini. Apa yang terjadi? Supir online-nya pintar, dia pukul itu pinggang. Wah, dia pukul sendiri, bukan yang ini yang mukul. Tapi kan mabuk, dia nggak ngerti. Dipukul sendiri ya, dipukul sendiri. Lalu kemudian supir online-nya ke puskesmas atau rumah sakit gitu ya. Rumah sakit ini kan, ini saya jelaskan aja. Ini orang Batak yang driver online teman saya, dia cerita sama saya, ini fakta. Dia cerita sama saya. Kalau dia ke rumah sakit, dia pukul lagi mukanya sampai kelihatan. Dia bawa ke rumah sakit, lalu kemudian dia bilang sama suster, tolong lu cek ini apa namanya, visum apa namanya istilahnya. Coba cek, ini saya dipukul ini preman, cek
memar ini dipoto, dibikin surat, dipukul dan memar, buktinya kelihatan dan sebagainya. Dilaporkan ke polisi, polisi langsung menanggapi. Betul juga itu polisi, orang-orang Batak juga di situ menangani. Apa ini bang? Wah, ada memang orang-orang Bali juga. Apa ini bang? Mereka tahu orang Medan. Dia panggil bang. Gimana bang? Apa yang saya bantu? Dan sebagainya begitu. Oh, ini saya dipukul ini surat dari rumah sakit ini. Oh, di mana mau dipukul? Ini. Cek, langsung tangkap. Preman tadi ditangkap, langsung terciduk begini, langsung gini. Di penjara, di sel, begini langsung duduk begini, langsung dipukul sama polisi, pak, langsung ciut, preman sekuat apapun, ciut. Datang keluarganya katanya begitu, nangis-nangis, menyembah kepada supir online ini, nangis-nangis. Apa kata Pak polisi? Bang, jangan dibiarkan lepas bang. Udahlah lepaskan aja kata supir online. Jangan bang, minta uang apa namanya ya? Uang begitu, uang apa namanya, lupa saya namanya, minta uang begini bang, uang adil begitu ya, berapa? 20 juta berapa? Semoga begitu lah. Akhirnya dinego-nego, ya dapat uang lah gitu. Akhirnya dikeluarkan preman dari sel itu, tak dikeluarkan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, jangan memang dicek, memang sekalipun dia nggak memukul karena dia dalam posisi mabuk. Dan polisi nggak tahu itu apakah dipukul dia. Dan yang mabuk ini pun nggak sadar kalau dia memukul, kondisi mabuk. Jadi tangkap dalam posisi mabuk dan sebagainya. Nah, baru hukum itu kena. Jadi anak-anak saya mengingatkan, ini dia harus dihormati. Maka negara akan menjunjung tinggi itu. Penguasa penyelenggara negara menerima amanat dari Tuhan dan melindungi hak itu. Jadi jangan main-main. Jangan main-main itu ya. Engkau bisa, meskipun engkau adalah anak, dipukul oleh ayahmu, engkau melapor ke perlindungan anak, maka engkau akan dilindungi dan ayahmu bisa ditangkap. Kalau engkau tidak suka engkau benci begitu, maka ayahmu siap-siap akan ditangkap karena melakukan kekerasan kepada anak. Jangan main-main, itu HAM-mu. Oke, sampai sini saya pikir kalian paham ya. Saya harapkan kalian paham. Jangan sampai keluar dari kelas ini nggak ngerti apa-apa. Aduh, sakit sekali hati saya. Apa itu HAM? Nggak ngerti. Kan dulu dipelajari sama Serjon. Nggak tahu apa-apa. Biasa aja Serjon. Sakit sekali. Sampai di sini kamu tidak paham. Waduh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah ciri-ciri khususnya HAM. Ini pastilah kalian akan lebih mengerti lagi. Kalau ada pertanyaan, apakah ini HAM atau hak biasa, untuk pasti tahu jawabannya. Mari kita cek. Oke, ciri-ciri yang pertama adalah tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan ataupun diserahkan. Tidak dapat dicabut. Engkau adalah anak, kemudian aku cabut, dia tidak anakku. Engkau menjadi anak tiri. Oh, tidak bisa mencabut. Ibu yang melahirkan, aku tidak mengakui ibu yang melahirkanku. Tidak bisa. Tidak bisa dicabut itu. Sampai kapanpun dialah ibumu. Sekalipun kau sangat jengkel pada ibumu, sampai kapanpun itu ibumu. Kalau suami istri, ini suami istri ini kan sering cerai, terus mantan istri lah, mantan suami lah, dicabut ya. Berarti itu bukan HAM ya, secara dunia. Tapi secara iman Kristiani, ketika engkau memutuskan menikah dengan laki-laki atau perempuan, engkau sudah disahkan dalam HAM. Tidak bisa dicabut lagi. Karena kalau engkau diceraikan dengan itu diberikan Tuhan. Karena laki-laki perempuan itu nikah itu diberikan Tuhan. Tidak boleh diceraikan. Paham sampai di sini ya? Kalau kau menceraikan, berarti engkau sudah menceraikan apa yang Tuhan berikan. Itu HAM. Jadi dalam Kristiani, pernikahan itu sudah menjadi HAM. Bagi bukan Nasrani, itu bukan HAM, itu hak biasa. Karena itu diceraikan. Paham sampai di sini ya? Sampai di sini kamu nggak paham, ngeri. Jadi pernikahan kita dalam iman Kristiani itu berdasarkan HAM. Tidak bisa dicabut, tidak bisa dihilangkan lagi. Kecuali meninggal. Ya, kalau meninggalkan perlu dikatakan boleh. Oke. Jadi pernikahannya kita HAM. Menurut saya sih percaya begitu. Karena nggak boleh dicabut, nggak boleh
hilangkan, diceraikan. Oke, berikutnya tidak dapat dibagi. Ini dia pernikahannya orang Kristen tidak dapat dibagi menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. No, tidak ada itu. Itu menjadi HAM. Karena itu kalau itu tidak ada HAM, nggak boleh dibagi, nggak boleh jadi 2, jadi 3. No, tidak ada. Oke, jadi HAM adalah tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapat semua hak. Apakah hak sipil, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kalau dari presiden, ya itu haknya. Ya, tidak bisa. Semua hak mendapat bagian yang sama. Oke, tidak bisa dibagi ya. Seperti ya, oke lanjut ya. Hakiki berarti apa? Asasi. Apa asasi ini? Ini dari kodrat ilahi, artinya dasarnya sejak dari lahir itu hakiki. Sejak dari lahir memang sudah diberikan Tuhan. Pemberian Tuhan sangat fundamental. Berikutnya universal dari semua orang, apapun gendernya, sukunya, tidak boleh dibedakan. Ya, harus sama, haknya sama. Meskipun budak, meskipun itu baron, apa itu baron? Orang bangsawan, orang berkedudukan tinggi tahtanya, dan masyarakat atau rakyat sama kedudukannya. Ya, seperti itu tidak dapat dibagi, artinya semua mendapat hak yang sama. Oke, mari kita ke buku kita. Coba Anda cek halaman 3 ya. Saya buka PDF saya ya. Saya rasa Anda masih stay, tidak meninggalkan Zoom ini. Oke, saya akan buka PDF saya. Coba Anda buka PDF-nya ya. Maka saya harapkan Anda untuk mengeprintnya ya. Saya sih mengharap begitu. Tapi kalau kalian pun tidak print, is okay. Jadi kalau print sangat bagus sekali, bisa mengikuti. Nanti kita cek ini ya, apakah ini oke. Saya harap selesai kelas ini kalian tahulah sedikit pengetahuan ini. Oke, di sini udah cek di saya sayang sekali saya checklist. Nah, coba Anda cek ya. Dari rumah Anda cek, apakah benar ini kakak-kakak Anda yang kemarin ini. Hak MPR RI untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Hak ini apa ini? Apakah HAM atau hak biasa? Dia bilang hak biasa. Menurut kalian gimana? Hak MPR RI untuk melakukan amandemen, perubahan Undang-Undang 45. Apakah itu hak mereka atau hak biasa? Halo, apa jawabannya? HAM atau hak biasa? Biasa. Biasa ya. Kalau ini bisa nggak ini? Ini HAM ya, HAM. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oh, berarti Pak John. mana? Pak John. MPR RI itu hak asasi nggak sih, Pak? HAM ya maksudnya. Yang nomor 1 nih. Oke. Bisa nggak dicabut? Bisa nggak dibagi? Bisa nggak hilang itu? Atau itu kalau dicabut kan kalau misalnya mereka udah nggak menjabat jadi MPR lagi, nggak jadi deh. Coba aja, HAM itu kan nggak bisa dicabut, nggak bisa dibagi, itu bukan diberikan oleh manusia. Apakah yang diberikan oleh manusia? Ya. Ya, kalau diberikan manusia berarti hak biasa ya. Tadi kan itu indikasinya. Yang itu HAM itu adalah hak biasa adalah diberikan manusia. HAM itu adalah HAM yang diberikan Tuhan, bukan diberikan manusia. Ini salah satunya indikatornya. Kalau ini adalah diberikan oleh manusia, berarti bisa ini HAM atau hak biasa ya. Jadi gimana? Ini nomor 1 ini HAM atau hak biasa? Hak biasa. Hak biasa ya. Oke, karena diberikan manusia dan perubahan ini pun sudah berkali-kali ya terjadi perubahan. Undang-undang RIS, undang-undang ini, undang-undang banyak sekali undang-undang kita.
Akhirnya sekarang Undang-Undang 45. Oke, berarti biasa. Nah, ini pasti nih, hak untuk hidup. Udah pasti ya HAM ya. Oke, ini katanya hak untuk mengeksploitasi kekayaan alam. Apakah HAM atau biasa? Oh. Apakah kalian setuju jawabannya? Ini hak biasa katanya. Hak untuk meminjam buku di perpustakaan katanya hak biasa. Kalau nggak setuju bilang ya. Hak atas rasa aman, HAM. Hak rasa puas diri. Apakah itu HAM atau biasa? Puas diri. Oh, hak untuk itu pasti HAM ya, dengan cepat aja. Hak untuk memeluk agama, beribadah menurut agama yang diyakini, HAM atau hak biasa? Nomor 7. Anak-anak? Hak asasi manusia, Pak. HAM ya. Hak untuk berkeluarga. Nah, berkeluarga nih. Katanya HAM. Benar nggak ini? Halo? Nomor 9, nomor 8. Setuju nggak? Hak untuk berkeluarga katanya HAM. Nah. Hak biasa tuh HAM. Hak untuk berkeluarga. Halo? HAM, Mister. Hak biasa tuh HAM. 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 Yang lain. Hak untuk berkeluarga itu apakah HAM atau hak biasa? HAM. HAM berarti hak yang diberikan Tuhan. Ya, perintah tuh kan. Ada yang lain? Kok nggak ada yang mengatakan hak biasa itu, Mister? Karena begini. Coba, siapa? Hak untuk berkeluarga. Apakah itu HAM atau hak biasa? Kalau saya bilang hak biasa. Boleh berbeda ya, tapi saya ada penjelasan. Ya. Kalau hak untuk hidup itu HAM ya. Hak untuk rasa aman itu HAM. Hak untuk berkeluarga itu hak biasa. Saya rasa. Karena ada orang yang nggak berkeluarga. Berkeluarga dalam arti sini menikah dan punya anak itu berkeluarga. Ya. Kalau saya memilih tidak menikah, kan saya tidak berkeluarga. Betul tidak? Saya rasa hak untuk berkeluarga ini adalah hak biasa. Kita bisa beda, tapi itu alasan saya. Karena ini satu sisi tidak diberikan, bisa juga termilih atau tidak, karena bisa pilihan. Karena ini bisa dicabut, ya. Cabut artinya cabut itu bisa diganggu gugat. Kalau aku tidak mau berkeluarga, bisa diganggu gugat. Kalau HAM itu tidak dapat diganggu gugat, itu apa ya? Begitu memang gitu, nggak bisa, itu asasi, nggak bisa diubah begitu mutlak. Kalau berkeluarga bisa diubah. Aku nggak mau berkeluarga, nah begitu ya. Berarti ini hak biasa. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Mister. Ya. Kan kalau keluarga kan namanya hak, bisa iya bisa enggak. Misalnya kalau Bapak bilang berkeluarga bukan HAM, kayak tadi bilangnya bisa dirubah, bisa enggak, bisa misalnya bisa cerai atau bisa enggak nikah gitu, Pak. Iya. Nah, kalau gitu hak untuk hidup harusnya bukan juga kan. Kalau orang mau bunuh diri harusnya boleh, berarti kan hidupnya dia. Nah, itu kan diberikan Tuhan, maksudnya itu tidak bisa dibagi, hak hidup itu. Dibagi, itu pemberian Tuhan. Jadi hak hidup ini memang mutlak, adalah HAM, apapun alasannya. Meskipun kita bunuh diri kemudian ya kembali ke iblis ya, neraka. Tapi hak untuk hidup itu mutlak adalah HAM, karena itu diberikan Tuhan, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut oleh pihak lain begitu. Nah, kalau ya itulah bedanya. Kalau berkeluarga ini saya rasa menurut saya bukan HAM, ini biasa. Karena ya kita punya pastor juga ya, ada juga pendeta kita yang memilih untuk tidak berkeluarga, dalam artian memilih untuk single dan tidak berkeluarga untuk melayani. Itu kan artinya bisa tidak mutlak. Orang mutlak itu udah begitu memang apanya adanya gitu. Tidak bisa diganggu gugat. Apakah orang harus menikah semua? Tidak kan begitu. Tuhan juga menyuruh, tapi ada bagian Tuhan mengatakan lebih baik tidak menikah kalau kamu melayani begitu. Seperti ada beberapa orang lah ya. Jadi hak untuk keluarga ini
bukanlah HAM, tapi hak biasa. Mister, Ya. Mister saya boleh nambahin dikit nggak, Mister, menurut saya? Oke, silakan. Saya sih setuju sama Feral tentang hak, tapi kok saya tuh ngambilnya hak tuh seperti ini, Mister. Misalnya kalau kita diberikan hak untuk misalnya meminjam buku di perpustakaan. Kita boleh meminjam buku di perpustakaan, tapi bukan berarti kita harus meminjam buku di perpustakaan gitu. Gitu, Mister. Kalau contohnya kewajiban itu kan berarti kan harus, kalau hak itu kan antara kita boleh mau ngambil atau enggak. Kalau kita ngambil boleh, tapi kalau kita nggak ngambil ya juga nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya sih itu, Mister. Yang dibicarakan Michelle Anastasia adalah itu hak biasa itu. Boleh dipilih. Selama boleh dipilih itu adalah hak biasa. Jadi kalau mutlak itu tidak ada pilihan lain, memang itu, hidup ya itu begitu. Artinya mutlak istilahnya, suci dari dunia begitu. Kalau mutlak, suci, tidak dapat dibagi, tidak dapat dibilangkan, itu adalah HAM, hak asasi manusia. Itu makanya kita harus membedakan HAM dan hak biasa. Kalau ini kan bisa dibagi, artinya ini bisa tidak kita pilih. Aku tidak mau berkeluarga, boleh. Saya mau single selama-lamanya, boleh. Jadi ini bukanlah HAM, ini hak biasa. Menurut saya begitu. Kalaupun kalian pilih HAM, it's okay, ya. Karena kalau kalian pilih HAM, ada alasannya. Saya John pilih tadi hak biasa, karena ada bagian-bagian memang memilih untuk tidak berkeluarga atau tidak menikah. Jadi saya katakan hak untuk berkeluarga adalah hak biasa. Karena bisa ini satu sisi wajib, satu sisi tidak wajib juga. Karena Tuhan wajib, ada juga satu sisi Tuhan bilang tidak wajib. Berarti hak wajib dan tidak wajib kalau bisa dibandingkan, kalau bisa masih bisa di kompromi, boleh wajib, boleh tidak wajib, itu hak biasa. Ini kan hak hidup kan nggak boleh kompromi. Siapapun kalau udah hidup nggak boleh kompromi kita. Kalau harus mati gitu nggak bisa. Kalau belum Oh ya Pak John. Ya. Itu hak untuk mengeksploitasi kekayaan alam itu HAM nggak Pak? Kan hanya satu-satunya alam yang untuk bertahan hidup. Kalau teman-teman hak biasa dibilang eksploitasi kekayaan alam, karena eksploitasi alam kan harusnya HAM. Kita kan hidup dari alam, nggak bisa yang lain. Maksudnya eksploitasi itu memanfaatkan untuk diri sendiri mungkin. Kalau negara yang mengeksploitasi untuk negara. Oh, konsepnya negatif gitu. Iya. Oh ya. Masih bisa ini. Oke, berikutnya nanti cek aja mereka ini jawaban mereka. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama seperti pribadi, merdeka dan bermanfaat. Ini HAM. Semua orang harus merdeka dan diperlakukan dengan sama ya. Ini HAM. Hak untuk melakukan monopoli pasar. Jawabannya hak biasa. Setuju ya? Hak biasa kan gitu. Hak untuk mengecam orang lain, ini hak biasa. Tidak boleh sebenarnya mengecam orang lain. Jadi pun kalau kalian mengecam itu hak biasa. Hak untuk menjadi anggota koperasi. Nah, ini juga hak biasa ya, siapapun seperti tadi ya. Bagian yang kedua tidak dapat dibagi. Artinya setiap orang berhak ya. Sipil, politik, ekonomi berhak. Siapapun kita. Kalaupun jadi anggota koperasi itu hak biasa. Bagaimana ini? Hak untuk menjadi anggota koperasi. Apakah HAM atau hak biasa? Menurut poin kedua ini. Halo? Menjadi anggota koperasi atau menjadi polisi atau menjadi tentara, apakah itu HAM atau hak biasa? Hak biasa. Hak biasa. Menurut indikasi ini kan ciri-ciri khusus HAM. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak. Apakah hak sipil, politik, ekonomi, mereka semua mendapat semua hak. Artinya kalau mereka jadi polisi itu hak mereka. Di sini katanya HAM, hak biasa. Tidak dapat dibagi. Nah, kalau menjadi anggota koperasi atau menjadi polisi atau menjadi tentara, apakah itu HAM atau hak biasa? Biasa atau HAM? Yang lain coba berikan tanggapan. Cuma 2 orang saya dengar ini.
Kalau kalian mau jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi bidan, jadi apapun. Kalau misalkan siapa ini, Ferol mau jadi programmer atau jadi apa ya, musikalisasi atau musik apa gitu, itu HAM atau hak biasa, Ferol? Mana Ferol tadi? Biasa. Biasa, oke ya. Oke, biasa saja. Hak untuk mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri, HAM atau hak biasa? Di sini jawabannya HAM. Hak untuk mengembangkan diri. Apakah itu HAM atau hak biasa? Oke, apa jawabannya? Nicholas, ada Nicholas? Nicholas ini. Halo Nicholas. Hak untuk memperoleh warisan orang tua. Apakah ini hak biasa atau HAM? Hak untuk memperoleh warisan orang tua. Ini karena dapat dibagi. Nah, ini dia. HAM tadi kan tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi ya. Nah, berarti itu hak biasa. Kita bisa cek ya. Hak memperoleh keadilan itu HAM dan sebagainya. Oke. Dari sini kita sudah tahu indikatornya. Nanti saya jelaskan lagi lebih dalam. Saya masuk ke hubungan hak dan kewajiban dulu ya. Habis itu saya akan berikan indikator-indikatornya. Kita ke PowerPoint lagi. Saya harapkan kalian masih di sini ya. Supaya kalian mengerti paling tidak ya. Oh, tidak di sini. Nanti saya kembali ke PDF saya. Oke, bagian terakhir sebelum selesai, saya masuk ke hubungan antara hak dan kewajiban. Bisa bahas sedikit aja. Jadi, hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Itu saling berhubungan ya. Saling berhubungan hak dan kewajiban. Nah, yang mana duluan? Hak duluan atau kewajiban dulu? Duluan. Salah satu jawab. Kewajiban. Ya. Kewajiban dulu baru. Hah? Kewajiban duluan. Oh, gitu, sorry. Oke, silahkan. Oh, kenapa? Apa yang silakan? Maksudnya apa yang lebih dulu nih? Kewajiban dulu baru dapat hak atau hak dulu dapat atau baru kewajiban? Ini saya sendiri juga agak bingung, tapi mungkin berdasarkan buku biasanya kan kewajiban, tapi kok menurut saya sih dua-duanya harus seimbang sih, Mister. Ya ada. Sejalan ya, seiringan. Kalau kita melakukan ini maka yang lain akan mengikuti ya. Oke, di sini kan memilih hak duluan kenapa, memilih kewajiban duluan kenapa ya. Ya, intinya tadi Ferol bilang kewajiban. Kenapa kewajiban dulu Ferol? Berikan alasan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Oke. Artinya coba mantap itu. Artinya melakukan kewajiban dulu ya. Artinya apa kewajiban kita, baru kemudian kita mendapat haknya. Artinya kerja dulu, baru kemudian kita dapat upahnya. Hak kita sebagai pekerja kita dapat upah. Ya, ya oke. Jadi ini Ferol nomor 2 ya. Saya memilih kewajiban terlebih dahulu, baru hak. Oke. Kalau kita memilih hak dulu, ada juga ya dapat upah dulu di awal, baru kerja, atau dapat DP dulu baru kerja, ada juga sih, ya kan? DP dulu, mana DP? Nah, DP tahu ya apa itu DP? Uang muka. Nah, uang muka baru dikerjakan, gitu. Supaya ada juga. Tetapi mari kita, artinya sejalan ya, seiringan. Kata inisial tadi, sejalan. Mari kita cek dulu ya, cek dulu. Apa kata materi kita? Setiap hak tak terkecuali HAM. Ini HAM juga termasuk. Tidak hanya hak biasa, tapi HAM juga. Itu melibatkan kewajiban. Oh, HAM itu kan diberikan Tuhan secara cuma-cuma, tanpa melakukan apa-apa. Tapi menurut buku kita, hak biasa tak terkecuali pun HAM.
melibatkan kewajiban. Nah, coba kita cek dulu ya. Sebab hak hanya menjadi hak. Artinya hak biasa ini ya. Hak hanya menjadi hak setelah kewajiban terpenuhi. Sebaliknya, kewajiban juga melibatkan hak. Melibatkan hak. Jadi, hak hanya menjadi hak setelah kewajiban dipenuhi. Jadi, kewajiban dulu ya, kalau menurut ini kewajiban dulu dilakukan, maka kita mendapat hak. Ya. Sebaliknya, kewajiban juga dilibatkan hak. Jadi, itu saling berkaitan. Kalau kita melakukan kewajiban kita mendapat hak. Sebab kewajiban hanya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya apabila hak dihormati. Artinya apa ini? Ya, kewajiban kita bekerja, kemudian ya kita akan kerjakan kewajiban kita sebaik-baiknya apabila hak kita dihormati. Kan gitu ya. Kita kerja keras ketika orang menghormati hak kita. Kalau orang nggak menghormati hak kita, maka kita kerja asal-asalan. Ya kan? Ya kita kerja keras nih. Lalu kemudian diupahi sekian rupiah. Sedikit. Tidak sebanding dengan yang kita kerjakan. Nggak menghormati apa yang kita kerjakan. Kan wah, kita kan menyesal gitu ya. Oke, hak tanpa kewajiban ini dia, hak tanpa kewajiban. Kalau hak saja yang dituntut, hak saja yang diutamakan, tanpa ada kewajiban maka sama dengan kewenang-wenangan. Apa itu? Penguasaan ya. Kalau hak saja, aku ini, tapi tidak ada kewajibannya, sama dengan kewenang-wenangan. Sedangkan kewajiban saja yang dituntut, bekerja saja dituntut, tanpa ada hak atau upah atau imbalan dari kewajiban kita, maka sama dengan perbudakan. Ya, seperti romusa, perbudakan yang pernah dilakukan oleh penjajah. Ya, kita diwajibkan bekerja, menanam ini, akhirnya apa? Hasil kebun kita, hasil tanaman kita dijual ke Eropa dan kita tidak mendapat apa-apa. Itu namanya perbudakan. Oke, dengan kata lain, sejatinya hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Contoh, Anda sebagai seorang pelajar yang hidup di SMA 12, tentunya Anda memiliki hak untuk menerima pengajaran dari guru seperti ini. Anda menerima pengajaran, itu hak Anda. Ini pun hak biasa ya. Kalaupun Anda tidak mendapat, berarti Anda belum menyelesaikan kewajiban Anda. Gitu ya. Oke, menggunakan fasilitas sekolah. Anda mendapat pelajaran, menggunakan fasilitas sekolah. Anda ke sekolah, Anda membaca di perpustakaan, itu hak Anda. Namun di samping itu Anda juga memiliki kewajiban, yaitu membayar uang sekolah, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Itu kewajiban Anda. Kalau Anda membayar, Anda mematuhi tata tertib, maka Anda berhak mendapat kewajiban hak Anda. Tetapi kalau Anda tidak membayar, Anda tidak mematuhi tata tertib, Anda akan bisa dicopot atau diusir atau dicabut. Nah, itu karena itu hak biasa, dicabut. Anda tidak usah di sekolah di sini lagi. Anda dicabut dari sekolah ini. Anda dipisahkan dari sekolah ini. Nah, kalau sekolah adalah hak biasa, Anda bisa dicabut. Kalau Anda tidak memenuhi kewajiban Anda. Jadi intinya kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban atas hak yang dimandatkan oleh Tuhan dan sebagainya. Oke, jadi anak-anak, ini indikasinya ya, saya sampaikan kepada Anda, indikatornya yang dikatakan, indikator daripada HAM, bukan hak biasa ya. Ini dia. Indikator HAM adalah tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, itu asasi fundamental diberikan Tuhan secara cuma-cuma, bukan diberikan manusia. Itu universal, semua manusia mendapatkannya dan dihormati. Ya. Tidak diberikan manusia, dihormati oleh negara, dan negara bertanggung jawab melindunginya, bersifat suci. Oke, tidak dapat dicabut juga, tidak dapat dibagi. Inilah indikatornya. Kalau ini kalian pegang dan tahu ini HAM, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Ini asasi fundamental diberikan Tuhan, ini universal, semua manusia dapat diperlakukan hal yang sama, dapat dibagi, tidak dapat tidak diberikan manusia, dihormati dan dilindungi oleh negara, bersifat suci. Itu. Berarti kalau kita tahu indikator ini, berarti kita bisa menjawab poin ini.
Oke, sekarang kita ke halaman ini ya, halaman pertama dari modulnya kita. Kita cek dulu di awal. Saya kira Anda bisa memberikan tanggapannya. Apakah ini HAM atau hak biasa? Pergi ke sekolah. Coba cek halaman 1. Halo anak-anak, saya panggil namanya. Bulan, pergi ke sekolah. Iya. Ya, Hah? Pak. HAM atau hak biasa? Hak biasa. Hak biasa. Oke. Yang tidak setuju Ya. bilang ya. Yang lainnya, oh saya merasa itu HAM, Pak. Karena begini ya. Jelas kita sampaikan ya. Kenapa hak biasa, Wilan? Karena itu kalau masuk ke dalam ciri khusus hak asasi manusia itu nggak termasuk ya, karena itu kan sekolah jadinya itu hak biasa, mau kita sekolah mau enggak kan tergantung pilihan kita ya, mau ke sekolah atau mau sekolah di rumah gitu. Bagus, terima kasih. Membeli pakaian bermerek terkenal, Virgin. Hak biasa. Oke ya, hak kita ya membeli atau tidak ya. Oke, tidak perlu lagi saya minta alasan. Oke, tinggal di kolong jembatan. Tristan. Kalau Tristan, tinggal di kolong jembatan, HAM atau hak biasa? Hak biasa. Kenapa hak biasa? Gimana? Tinggal di kolong jembatan, apakah itu HAM, hak biasa atau hak biasa? Ini saya sebut lagi, ini HAM ini ya, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hak asasi, universal, tidak dapat diberikan manusia, dihormati, bersifat suci. Ya, suci. Artinya itu bukan diberikan manusia. Semua orang tidak dapat diganggu dan mutlak. Gimana? Mutlak. Gimana? Tinggal di kolong jembatan itu kan hidup itu ya, hidup ya. Dalam artian begini, hidup saya masukkan ini tidak ada pilihan lain. Oke, kembali dulu ke poin tadi. Jadi hak untuk kalau kalian tidak sepaham boleh ya kasih alasannya. Menurut Mr. John, menurut saya bahwa tinggal di kolong jembatan ini hidup. Jadi sebenarnya dia tidak pengen juga hidup di sana, tapi kalau keadaan hidupnya yang membuat dia harus tinggal di sana itu menjadi HAM-nya. Jadi tinggal di kolong jembatan ini sudah masuk kepada hidup. Hidup ya. Dia nggak punya apa-apa, dia miskin, hidupnya seperti itu, dia tinggal di sana, yaitu dari HAM. Begitu. Nah, oke, saya rasa begitu. Itu tinggal kolong jembatan, siapapun tidak mau. Tapi kalau keadaan, artinya gini ya. HAM adalah tidak ada eksternal yang mempengaruhi. Satu sisi tidak ada mempengaruhi. Tapi kalau keadaannya kita tidak bisa apa-apa, lalu kita tinggal di sana, itu berarti HAM-nya kita. Karena bukan eksternal, bukan diberikan orang, bukan dan itu juga tidak dicabut dan sebagainya, bukan diberikan orang itu. Dan itu adalah asasi kita. Artinya itu dari sejak kita lahir, yang mau tidak mau disitu tinggal kan gitu ya. Itu HAM, satu sisi itu HAM. Membeli CD lagu. Gimana? Lili?
Oh, habis waktunya ya. Oke, kita cek dulu satu saja kita habis ini. Selesai kita di sini ya. Jadi membeli CD itu hak biasa. Menjadi seorang budak. Nah, itu apa? HAM atau apa? Menjadi seorang budak itu kan masalah hidup juga ya. Dia tidak bisa apa-apa lagi kecuali menjadi hak, menjadi budak itu HAM-nya dia. Sebenarnya secara khusus dia tidak mau, tapi karena mau tidak mau itu pilihan satu-satunya menjadi budak ya itu HAM-nya, HAM orang ini. Belajar di sekolah ini adalah hak biasa. Ya kalau kita nggak bisa ya. Dan sebagainya. Oke, membaca ini adalah HAM juga ya, hak kita secara ini. Tapi kemudian bisa berubah juga kalau memang kita memilih untuk tidak membaca. Tetapi ini haknya kita membaca. Hak kita berarti itu HAM. Memeluk sebuah agama itu HAM dan sebagainya. Jadi, oke, saya rasa sampai sini dulu ya. Paling tidak kalian tahu dan membedakan ciri khusus HAM. Supaya kita tidak salah untuk menentukannya. Jadi sekali lagi HAM adalah tidak dapat diganggu gugat. Yang menjadi budak pun tidak bisa diganggu gugat. Itu pilihan dia, ya kan? Tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, asasi, universal, tidak diberikan manusia. Itu karena bukan diberikan manusia. Kalau Anda membaca kan bukan diberikan manusia, Anda sendiri yang memilih untuk membaca, dan itu hak Anda, hak Anda. Oke, memilih agama pun itu adalah hak Anda sebenarnya. Karena itu bukan diberikan manusia, hak Anda. Dan dilindungi, dihormati, artinya pemerintah melindunginya, menjaminnya, boleh memilih agama. Jadi itu menjadi HAM. Ya, kalau pemerintah sudah melindungi dan menjaga, mengiyakan, berarti itu menjadi HAM kita. Seperti kita dipukul orang tua kita kan, orang tua kan yang melahirkan kita, kemudian kita laporkan. Karena ini tadi dihormati, ini sudah termasuk ke indikasi HAM, maka yang memukul pun harus ditangkap. Karena sudah mencela HAM seseorang, walaupun itu adalah ayah kita. Nanti sudah termasuk bilangan HAM tadi. Oke ya. Jadi inilah indikatornya. Oke, sampai di sini saya kira Anda sudah paham. Ya, maka dari itu kita akan lanjut masuk lebih dalam lagi, bukan lagi membahas tentang HAM-HAM ini biasa, tapi besok kita akan masuk kepada konsep teologis menurut Allah maksudnya ya, etika Kristen dan semuanya kita masuk kepada pandangan iman Kristiani. Jadi untuk yang untuk yang kulitnya sudah jelas ya, untuk umumnya kalian sudah paham lah, di PPKN atau KWN juga Anda mempelajarinya hal itu. Di agama membahas sedikit itu kulitnya supaya kalian lebih mengerti lagi. Oke, silakan buka videonya, kita akan selesai hari ini. Minggu depan ya, kita tidak materi. Minggu depan saya akan ada Zoom untuk melakukan absensi, kemudian akan saya arahkan ke Moodle minggu depan. Jadi minggu depan itu kalian akan mengerjakan tugas 30 soal atau 25 soal, pilihan ganda semua. Artinya apa yang Anda pelajari, apa yang Anda ketahui, apakah Anda benar-benar paham. Kita cek minggu depannya dalam bentuk pilihan ganda. Semua yang kita pelajari tentang HAM masuk semua ke sana. Yang di buku ini. Oke, kita berdoa. Saya minta Ulan memimpin kita dalam doa dan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minggu depan, tugasnya minggu depan akan disampaikan lagi di Moodle. Oke, silahkan Ulan, kita berdoa. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu sungguh berlimpah pada hari ini. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan berkat melalui Pak John dalam materi ini. Kita bisa mengetahui mana HAM dan hak biasa. Tuhan, semoga materi ini berguna untuk kami di masa depan dan pada saat ini juga Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami nanti dalam pelajaran selanjutnya. Berkatilah guru yang mengajari kami dan juga berkatilah Pak John yang akan mengajar nantinya Tuhan, agar menjadikan berkat dalam materi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami. Untuk Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, nama yang saya panggil boleh ya tinggalkan Zoom ya. Terima kasih untuk Ulan, terima kasih Ulan. Michelle Anastasia, Bayu, Michelle Angel, terima kasih. Rama, terima kasih yang sudah saya panggil namanya. Boleh tinggalkan Zooming, silahkan buka videonya sekaligus lakukan absensi ya.
Evelyn. Evelyn, terima kasih Evelyn. Boleh live, Mister? Oke, terima kasih Rama, terima kasih Bayu, terima kasih. Boleh Aldi, boleh. Aldi, terima kasih. Sekaligus kalian absen lagi nih. Aldi, terima kasih. Ya. Jovita, thank you. Matthew, terima kasih Jovita, Matthew. Perin, Flo, terima kasih. Eva, terima kasih. Virgin, Eva, terima kasih. Wulan, terima kasih. Anya, terima kasih. Nicole, terima kasih. Denis, terima kasih. Ferol, Tristan, Abde, terima kasih. Saya Galang ini. Ada Galang. Oke, Galang, terima kasih. Tadi di awal belum absen ya. Oke, Galang, terima kasih. Tegar ada, Tegar? Tegar tidak ada ya. Marcel hadir. Oke, Marcel. Terima kasih, Marcel. Serafin, terima kasih. Mikaela, terima kasih. Yoni, terima kasih. Lili, terima kasih. Rehan. Rehan hadir. Terima kasih, Rehan. Nicole Olivia tadi hadir ya. Terima kasih. Nicholas, thank you. Alvin, thank you, Alvin. Kan tidak hadir nih. Alvin, terima kasih.